Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Afrian Rahel Fadila dengan NPM 2510020 dari kelas A. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu mempresentasikan kesimpulan materi-materi yang saya pahami dan saya pelajari selama di semester 1 ini. Yang pertama, landasan dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. A. Pendidikan kewarganegaraan sebagai dasar kelompok MPK. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian yang bertujuan membentuk karakter warga negara yang beriman, berakhlak, demokratis, dan bertanggung jawab. PKN menjadi landasan penting dalam menanamkan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta kesadaran berbangsa dan bernegara kepada peserta didik. B. Sejarah pendidikan kewarganegaraan. PKN di Indonesia berkembang seiring dinamika sejarah bangsa, mulai dari masa perjuangan kemerdekaan hingga era reformasi. Awalnya berfokus pada pembinaan nasionalisme, kemudian berkembang menjadi pendidikan demokrasi, hak asasi manusia, dan partisipasi warga negara dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, warga negara cerdas di era digital. A. Peran teknologi dalam meningkatkan partisipasi kewarganegaraan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara warga negara berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Melalui media sosial, aplikasi layanan publik, dan platform digital pemerintahan, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, mengkritisi kebijakan, serta mengawasi kinerja pemerintah. Teknologi juga mempermudah akses informasi sehingga warga negara dapat mengambil keputusan secara lebih sadar dan rasional dalam kehidupan demokrasi. B. Tantangan dan peluang warga negara di era digital. Era digital memberikan peluang besar bagi keterbukaan informasi dan peningkatan partisipasi publik. Namun di sisi lain, muncul tantangan seperti penyebaran hoax, disinformasi, ujaran kebencian, dan radikalisme digital. Oleh karena itu, warga negara dituntut untuk memiliki literasi digital, kemampuan berpikir kritis, serta etika dalam menggunakan media digital agar tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan. Identitas dan integrasi. A. Pengaruh identitas nasional dalam membangun persatuan. Identitas nasional merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain, seperti Pancasila, bahasa Indonesia, lambang negara, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Identitas nasional berperan penting dalam membangun rasa persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Dengan memiliki identitas nasional yang kuat, masyarakat Indonesia dapat tetap bersatu meskipun berbeda latar belakang suku, agama, dan budaya. B. Integrasi sosial di tengah keberagaman budaya dan agama. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian dan penyatuan berbagai kelompok sosial dalam masyarakat agar tercipta kehidupan yang harmonis. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, integrasi sosial dapat terwujud melalui sikap toleransi, saling menghormati, dan kerja sama antar umat beragama dan antar budaya. Integrasi sosial sangat penting untuk mencegah konflik dan menjaga stabilitas nasional. Hak dan kewajiban kewarganegaraan Indonesia. A. Proses berbangsa dan bernegara. Proses berbangsa dan bernegara merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan seluruh warga negara dalam menjalankan kehidupan nasional. Proses ini mencakup pembentukan identitas bangsa, penyelenggaraan pemerintah, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan warga negara. Dalam pembangunan, warga negara tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam menentukan arah bangsa. B. Hak warga negara. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang wajib diterima oleh setiap warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak tersebut meliputi hak hidup, hak memperoleh pendidikan, hak berpendapat, dan hak mendapatkan perlindungan hukum. Pemenuhan hak warga negara merupakan kewajiban negara sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. C. Kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara demi kepentingan bangsa dan negara.
Kewajiban tersebut antara lain menaati hukum, membayar pajak, menghormati hak orang lain, serta ikut serta dalam upaya bela negara. Hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang agar tercipta kehidupan bernegara yang harmonis. Negara dan Konstitusi. A. Sejarah pembentukan Konstitusi Indonesia. Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 disusun sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan negara setelah Indonesia merdeka. Undang-Undang 1945 dirancang untuk mengatur sistem pemerintahan, hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Seiring perkembangan zaman, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen untuk menyesuaikan dengan tuntutan demokrasi dan reformasi. B. Konstitusi sebagai dasar negara dan hukum. Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Semua peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Dengan adanya konstitusi, penyelenggaraan kekuasaan negara dapat berjalan secara tertib, adil, dan terarah. C. Peran konstitusi dalam menjaga kedaulatan negara. Konstitusi berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara dengan mengatur batas kekuasaan pemerintah serta menjamin hak-hak rakyat. Konstitusi mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kekuasaan berjalan sesuai dengan hukum. Negara hukum dan demokrasi. A. Konsep negara hukum. Negara hukum adalah negara yang menjadikan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintah. Semua warga negara, termasuk pejabat negara, harus tunduk pada hukum. Prinsip negara hukum mencakup supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kedaulatan tertinggi kepada rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Demokrasi bertujuan menciptakan pemerintah yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Demokrasi dalam sistem NKRI. A. Demokrasi dan pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi bertujuan membentuk warga negara yang memahami nilai-nilai demokrasi, seperti kebebasan, persamaan, dan tanggung jawab. Melalui pendidikan demokrasi, masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi secara aktif dan dewasa dalam kehidupan politik dan sosial. B. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, khususnya musyawarah mufakat dan keadilan sosial. Demokrasi ini menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama. Reformasi dan penegakan HAM atau hak asasi manusia. A. Pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Pengakuan HAM menegaskan bahwa setiap individu memiliki martabat yang harus dihormati tanpa diskriminasi. B. Penghargaan dan perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan HAM dilakukan melalui peraturan hukum dan lembaga negara. Penegakan HAM bertujuan mencegah pelanggaran serta memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Bela negara. A. Makna bela negara. Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi cinta tanah air dan kesadaran berbangsa. Bela negara tidak selalu berbentuk angkat senjata, tetapi juga kontribusi positif dalam kehidupan sehari-hari. B. Implementasi bela negara. Implementasi bela negara dapat dilakukan melalui pendidikan, disiplin, kerja keras, serta menjaga persatuan dan keutuhan bangsa dalam berbagai bidang kehidupan. Etika dan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. A. Menumbuhkan etika publik yang bertanggung jawab. Etika publik menuntut setiap warga negara dan pejabat publik bertindak jujur, adil, dan mengutamakan kepentingan umum dalam setiap keputusan. B. Membangun integritas untuk memerangi korupsi. Integritas merupakan nilai penting dalam
mencegah korupsi. Sikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab menjadi dasar dalam menciptakan pemerintah yang bersih. C. Pancasila sebagai fondasi etika berbangsa. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman etika dalam kehidupan berbangsa, seperti gotong royong, keadilan, dan kemanusiaan. Wawasan Nusantara. A. Latar belakang filosofis wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara lahir dari kesadaran akan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang beragam. Konsep ini menekankan persatuan wilayah dan bangsa. B. Implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara diwujudkan melalui sikap persatuan, pemerataan, pembangunan, dan rasa cinta tanah air. Ketahanan nasional. A. Makna ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa yang memiliki keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai ancaman. B. Kondisi ketahanan nasional. Ketahanan nasional mencakup aspek ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan yang saling berkaitan. Globalisasi dan pengaruhnya terhadap warga negara. A. Definisi dan sejarah globalisasi. Globalisasi merupakan proses interaksi global yang semakin intens dalam bidang ekonomi, budaya, dan teknologi. B. Dampak globalisasi. Globalisasi membawa dampak positif seperti kemajuan teknologi, namun juga berdampak negatif seperti lunturnya nilai budaya lokal. C. Tantangan warga negara di era globalisasi. Warga negara harus mampu menyaring pengaruh global dengan tetap berpegang pada nilai Pancasila. Pancasila sebagai falsafah dalam di era globalisasi. A. Pancasila sebagai dasar filosofis. Pancasila menjadi pedoman utama dalam menghadapi tantangan globalisasi. B. Implementasi nilai Pancasila. Nilai Pancasila diwujudkan melalui toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. C. Pancasila sebagai benteng identitas nasional. Pancasila berfungsi menjaga identitas dan jati diri bangsa di tengah arus globalisasi. Mungkin cukup sekian presentasi kesimpulan-kesimpulan selama di semester 1 ini yang saya pelajari. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.